Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video ini saya dan teman-teman saya dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 3 Ketapang ingin menjelaskan materi tentang hutan mangrove untuk tugas geografi yang beranggotakan saya Titania Esya Puji Astuti, Aulia Gustiani, Ismil Delvina, Kristina Panjaitan, Titin Suryani, dan Tria Ananda. Baik, kita langsung masuk ke materi. Bagian 2, pembahasan A. Hutan mangrove. Hutan bakau atau disebut juga dengan hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Ekosistem hutan bakau bersifat khas baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami daur pengenangan oleh pasang surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi. Hutan-hutan bakau menyebar luas di bagian yang cukup panas di dunia, terutama di sekeliling khatulistiwa, di wilayah tropika dan sedikit di subtropika. Luas hutan bakau Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar, merupakan mangrove yang terluas di dunia, mencapai 25% dari total luas mangrove dunia. Namun sebagian kondisinya kritis. Di Indonesia, hutan-hutan mangrove yang luas terdapat di seputar dangkalan Sunda, di pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan pantai barat serta selatan Kalimantan. Di bagian timur Indonesia, hutan-hutan mangrove yang masih baik terdapat di pantai barat daya Papua, terutama di sekitar Teluk Bintuni. Mangrove di Papua mencapai luas 1,3 juta hektar, sehingga sepertiga dari luas hutan bakau Indonesia. A. Definisi hutan bakau. Definisi hutan bakau atau hutan mangrove menurut Stenis tahun 1978 adalah vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang surut. Sedangkan menurut Nibakken tahun 1988 memberi definisi hutan mangrove sebagai sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas dan semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Menurut Surinegara tahun 1990, hutan mangrove mempunyai pengertian sebagai hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan di muara sungai yang dicirikan oleh tidak terpengaruh iklim, dipengaruhi pasang surut, tanah tergenang air laut, tanah rendah pantai, hutan tidak mempunyai struktur tajuk. Jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri dari api-api, pedada, bakau, lacang, nyirih, dan nipah. Pengertian hutan mangrove atau disebut juga hutan bakau. Hutan bakau merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area pantai dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, yang berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Pada habitat ini, hanya pohon mangrove atau bakau yang mampu bertahan hidup, dikarenakan proses evolusi serta adaptasi. Hutan mangrove memiliki peran atau fungsi yang penting bagi lingkungan, baik fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi, dan fungsi wisata. Pohon bakau yang tumbuh di hutan mangrove ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya abrasi akibat pasang surut air laut yang membuat tepian pantai lama-kelamaan akan terkikis. Kerusakan dan pencemaran lingkungan pantai. Abrasi pantai. Abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai yang dikarenakan kekuatan gelombang laut dan arus laut yang kuat dan bersifat merusak, dan kerusakan atau abrasi pantai disebabkan oleh gejala alami dan ulah tangan manusia. Jadi, jika gelombang air laut terlalu besar akan bisa membuat
pengikisan pantai dan bersifat merusak secara alami maupun oleh tangan manusia. Penyebab abrasi dan dampaknya. Abrasi biasanya terjadi akibat penggundulan hutan bakau oleh manusia. Jadi, jika menebang hutan akan menyebabkan abrasi dan dampaknya akan buruk bagi kita semua. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat hutan bakau, akan tetapi semakin berkurang akibat penebangan yang melebihi batas yang ditentukan. Untuk perdagangan dan mangrove dibutuhkan karena ditanam di pinggiran pantai karena akar-akarnya mampu menahan ombak sehingga menghambat terjadinya pengikisan pantai. Selanjutnya, pencemaran lingkungan laut dan dampaknya. Pencemaran laut merupakan rusaknya kondisi laut akibat perbuatan manusia. Lebih dari 80% polusi laut yang terjadi pada lautan berasal dari aktivitas yang terjadi di daratan. Mulai hancurnya terumbu karang, penumpukan sampah, timbunan zat kimia berbahaya, sampai peningkatan suhu permukaan laut sehingga mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem yang ada di laut. Sampah-sampah yang dibuang di sungai, pembuangan limbah, dan zat-zat kimia yang berasal dari pabrik ataupun kebocoran kapal tanker merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran laut yang diakibatkan oleh manusia. Hal ini berdampak terhadap kondisi lingkungan laut, biota laut, dan ekonomi nelayan. Pencemaran minyak di laut juga merusak ekosistem mangrove. Minyak tersebut berpengaruh terhadap sistem perakaran mangrove yang berfungsi dalam pertukaran karbon dioksida dan oksigen, di mana akar tersebut akan menutup minyak sehingga kadar oksigen dalam akar berkurang. Jika minyak mengendap dalam waktu yang lama, akan menyebabkan pembusukan pada akar mangrove dan mengakibatkan kematian pada tumbuhan mangrove tersebut. Tumpahan minyak juga akan menyebabkan kematian fauna yang hidup berasosiasi dengan hutan mangrove seperti moluska, kepiting, ikan, udang, dan biota lainnya. Sebagai contoh pencemaran lingkungan pantai. Kasus yang terjadi di daerah Balikpapan yaitu pantai mengalami pencemaran yang cukup parah seperti pada tahun 2004 tercemar oleh limbah minyak, tumpukan kerak minyak atau sludgen berwarna hitam yang mirip dengan gumpalan aspal tersebut dengan berat diperkirakan mencapai 300 ton. Pencemaran logam berat dan dampaknya. Aktivitas industri dan padat penduduk serta pada daerah-daerah yang terdapat aktivitas pertambangan, perairannya akan beresiko tercemar logam berat. Supri Haryanto 2000 dalam Panjaitan 2009 mengatakan zat berbahaya seperti logam berat muncul di perairan dengan konsentrasi melebihi nilai ambang batas karena industri belum dilengkapi dengan proses pengolahan limbah yang baik. Logam berat dapat menyebar di udara, tanah, dan perairan. Suatu perairan dikatakan tercemar oleh logam berat apabila kandungan logam berat pada badan air tersebut telah melebihi nilai mutu lingkungan yang ditetapkan oleh kandungan logam berat. Beberapa jenis logam berat yang sering dijumpai dalam badan air perairan pesisir dan laut pada perairan yang tercemar adalah merkuri, timbal, kadmium, arsen, selenium, kobalt, nikel, tembaga, kromium, seng. Jenis-jenis logam berat tersebut terdapat dalam badan air karena pemanfaatannya menyisakan limbah yang nantinya dibuang ke lingkungan. Misalnya pemanfaatan CR untuk memberi warna cemerlang pada perkakas dari logam. CO digunakan sebagai bahan magnet yang kuat pada loudspeaker atau mikrofon. Pb sebagai bahan baterai, Hg sebagai bahan pelarut emas, Cu sebagai kawat listrik, Ni sebagai bahan baja tahan karat, dan Zn
sebagai pelapisan kaleng. Pada Rompas 2010, logam berat yang ada di perairan suatu saat akan mengendap ke dasar perairan dan mengalami proses sedimentasi bersama lumpur. Rahman 2006. Proses sedimentasi terjadi karena logam-logam tersebut tidak dapat terurai. Distribusi logam di dalam air dan sedimen akan mempengaruhi biota di sekitar lingkungan tersebut. Misalnya udang, kerang, dan ikan. Logam berat akan terakumulasi ke dalam tubuh biota laut. Logam berat yang terlarut di perairan ada yang bersifat mikronutrien atau esensial bagi hewan dan tumbuhan, tetapi ada juga yang tidak dibutuhkan sebagai mikronutrien atau non-esensial. Kerang memperoleh makanan dengan menyaring air. Logam berat juga mudah terakumulasi ke dalam tubuh ikan. Logam berat Pb dan Cd terakumulasi ke dalam tubuh udang lewat permukaan tubuh dengan cara difusi dari lingkungan perairan. Condell dan Miller 1995, Rahman 2005. Dalam rantai makanan di perairan yang tercemar, logam berat akan terakumulasi ke dalam tubuh fitoplankton. Fitoplankton yang mengandung logam berat dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemudian ikan-ikan besar memakan ikan-ikan kecil. Dan ikan-ikan besar maupun kecil dimakan oleh manusia. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan alami untuk membersihkan lingkungan dari berbagai bentuk zat pencemar, sehingga penggunaan tanaman mangrove sebagai tumbuhan penyerap logam berat dari perairan sangat tepat. Ekosistem hutan mangrove memiliki fungsi ekonomis dan ekologis. Secara ekologis, manfaat hutan mangrove yang dapat dirasakan adalah melindungi pantai dari ancaman gelombang besar, angin ribut, pengendali intrusi air laut, habitat berbagai fauna, tempat mencari makan dan memijah berbagai jenis udang dan ikan. Pembangunan lahan melalui proses sedimentasi, mereduksi polutan, pencemar air, penyerap CO2 dan penghasil O2. Anggoro 2006 mengatakan bahwa tumbuhan mangrove mampu menyerap pencemar logam berat dari perairan yang sudah tercemar. Dengan demikian, tumbuhan mangrove dapat dijadikan tanaman fitoradiasi terhadap pencemaran logam berat di perairan Indonesia. Jadi kesimpulannya, hutan mangrove ini adalah sebagai salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lautan yang sangat potensial bagi kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, hutan mangrove ini sudah semakin kritis ketersediaannya. Seperti di beberapa wilayah pesisir di Indonesia sudah terlihat adanya degradasi dari hutan mangrove yang sudah melampaui batas kelestariannya. Hutan mangrove ini sering dirubah menjadi berbagai kegiatan pembangunan seperti perluasan area pertanian, pengembangan budidaya pertambakan, pembangunan dermaga, dan sebagainya. Seharusnya sih kegiatan pembangunan tersebut tidak perlu merusak hutan mangrove, asalkan mereka yang melakukan kegiatan pembangunan itu mengikuti penataan yang rasional, yaitu dengan memperhatikan segi-segi fungsi ekosistem pesisir dan lautan dengan cara mengkonservasi jalur hijau hutan mangrove untuk perlindungan pantai dan juga dengan cara melestarikan siklus hidup biota perairan di pantai.